16 liter air ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya 10 liter air, tapi kalau sekarang saya menggunakan 16 liter air ya teman-teman. Untuk kapasitas tangkinya ini kita menggunakan 3 sendok makan atau 3 tutup ini ya teman-teman. Ini ya, kita menyeprai seperti ini. Tapi ada baiknya ya teman-teman, kita spray dari bawah seperti ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga ikhtiar dan usaha kita mendapatkan ridhonya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap terong yang saya miliki ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya saya menggunakan bahan untuk mengatasi kutu putih, tapi kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan pada tanaman terong yang saya miliki untuk target sasaran hama. Yang pertama adalah hama ulat, kemudian kutu kebul, trip dan tungau, dan kemudian adalah ulat gerayak ya teman-teman. Ini adalah terong yang saya miliki dengan jumlah 3000 batang tanam dengan posisi dipetikan ke 10 ya teman-teman. Di posisi petikan ke-9 saya sudah mendapatkan hampir 1,5 ton ya, dengan harga rata-rata adalah Rp4.000 ya teman-teman. Oke, untuk perawatan pada kesempatan kali ini apa-apa saja bahannya dan kemudian berapa dosisnya, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama kita menggunakan ini dia ya teman-teman. Ini adalah kurakon ya. Kurakon ini saya membeli harganya adalah sekitar Rp35.000 ya teman-teman. Ini tidak membelinya di toko online, tapi saya beli langsung di toko pertanian. Dan kemudian fungsi daripada kurakon ini ya teman-teman, ini adalah hama yang akan kita tanggulangi seperti yang saya telah jelaskan tadi, yaitu ulat gerayak, trips dan tungau, dan kemudian kutu putih ya teman-teman. Ini fungsi daripada kurakon itu ya teman-teman. Dan kemudian kita mencampurnya dengan Apidor ya teman-teman. Apidor ini sebagaimana yang kita ketahui adalah hama sasarannya yaitu trips dan tungau. Dan juga Apidor ini memang untuk kutu kebul sudah saya beberapa kali jelaskan di video saya sebelumnya pun, memang untuk Apidor ini bagus ya teman-teman. Dan kemudian untuk obat berikutnya yaitu saya menggunakan ini dia ya teman-teman. Ini adalah Aripo. Jika dicampur dengan ini ya teman-teman, Apidor, maka ini akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat luar biasa untuk proses perawatan tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Karena kenapa? Meskipun harganya murah, tapi ini kualitasnya tidak kalah dengan obat mahal ketika kita mencampurnya antara Apidor dengan Aripo ini ya teman-teman. Dan kemudian sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa sebagaimana yang kita ketahui harga obat itu semakin mahal, sehingga kita harus melakukan tips bagaimana caranya agar obat ini terjangkau tetapi kualitasnya dapat kita rasakan ya teman-teman. Dan kemudian untuk pelebat buahnya ya teman-teman, seperti biasa kalau untuk pelebat buah saya menggunakan Super Trobos untuk pupuk organik cairnya. Dan ini nanti agar buahnya lebat seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini buahnya sampai atas sana ya. Buahnya sampai ke atas sana lebat semua. Buahnya lebat. Ini kalau ditampak dari atas seperti ini, tapi kalau kita buka di bawahnya ini adalah buah semua ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, setelah kita menggunakan Super Trobos, kita juga untuk pelebat buahnya juga sama, kita menggunakan seperti biasa. Ini adalah
asam amino esensial untuk tumbuhan ya teman-teman. Ini agar nantinya bunganya nempel dan kemudian menjadi buah. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika bunganya itu banyak, tetapi pada saat waktunya menjadi pentil buah ternyata menjadi sedikit dan buahnya menjadi sedikit, itu adalah faktor daripada kita salah dalam proses melakukan perawatan ya teman-teman. Dan kemudian setelah kita menggunakan asam amino ya teman-teman, ini kita juga menggunakan ini dia ya teman-teman. Ini adalah KNO 3 putih kristal atau KNO 3 putih pril ya. Jadi agar unsur hara terpenuhi daripada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan setelah itu terakhir ya, untuk terakhir masih untuk proses penanganan kutu putih dan kutu kebul, agar dosisnya selain daripada tadi yang telah saya jelaskan dengan menggunakan kurakon, dan ini adalah larutan rendaman air tembakau, sehingga ketika bahan ini semua kita mix, kita campur, maka hasilnya akan sangat bagus sekali kepada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oke, baiklah, untuk dosisnya simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dalam proses pencampuran atau pengadukan daripada bahan-bahan yang telah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Oke, untuk kurakonnya dulu ya teman-teman. Karena saya menggunakan jeligen dengan 16 liter air ya teman-teman. Kalau pada video sebelumnya 10 liter air, tapi kalau sekarang saya menggunakan 16 liter air ya teman-teman. Untuk kapasitas tangkinya ini kita menggunakan 3 sendok makan atau 3 tutup ini ya teman-teman. 1 2 3 ya teman-teman. Dan kemudian kita langsung ke apidornya ya teman-teman. Apidornya juga kita menggunakan 3 sendok makan ya. 1 2 3 ya teman-teman. Baru kita aduk seperti biasa. Kenapa diaduknya di sini nggak langsung di tangki? Biasanya kalau kita masukkan langsung ke tangki, ini larutnya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Jadi agar nanti kelarutannya ini bagus. Dan kemudian setelah itu barulah kita masukkan MKP-nya atau KNO 3 putihnya, 3 sendok makan ya teman-teman. Seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan KNO 3 putih fase generatif atau bisa menggunakan MKP fase generatif ya teman-teman. Itu sama saja ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu barulah kita masukkan untuk asam aminonya ya teman-teman. Ini dimasukkan asam aminonya sekitar 3 tutup ini saja. Dan lalu kita masukkan ariponya ya. Ariponya juga ini sama ya, 3 sendok makan. Dan barulah kita masukkan super trobosnya ya. 3 tutup ini saja sudah cukup ya, sesuai dengan kemasan yang ini. Kita masukkan 3 tutup seperti ini ya. Dan kemudian terakhir barulah kita menggunakan ini dia. Ini adalah larutan rendaman air tembakaunya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, ini kita gunakan 200 ml atau sekitar 1 gelas ya teman-teman. Kita masukkan sini sekitar 1 gelas atau 200 ml. Nah setelah itu barulah kita aduk, kita campur seperti ini sampai benar-benar larut. Karena kalau kelarutannya tidak terlalu baik, nantinya tidak akan tercampur merata dengan air ya teman-teman. Oke, setelah itu jadinya seperti ini ya. Barulah kita masukkan ke tangki yang kita miliki ya teman-teman. Ya, kita masukkan ke tangkinya seperti ini. Oh, bisa teman-teman simak, ini kelarutannya belum merata ya.
kebanyakan dari kita ya, kita menyeprai biasanya dari atas seperti ini ya. Kita nyalakan ya, kita seperti ini ya, kita menyeprai seperti ini. Tapi ada baiknya ya teman-teman, kita spray dari bawah seperti ini ya. Jadi karena memang kita ketahui hamanya itu adanya di bawah ya, jadi kita seperti ini ya, dari bawah seperti ini. Seperti dari ini juga sama ya, seperti ini. Tapi kita juga dari bawah ya, seperti ini, agar nanti semuanya hamanya terkena ya teman-teman. Target hamanya kita kena. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses perawatan terong di fase generatif dengan hama sasaran ulat, kemudian kutu putih, trip dan tungau, dan untuk pelebat buah ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.